남편, 어디야? 도저히 여기 남편과 Setelah sejenak meluapkan perasaan mereka berdua, Do-hee sadar jika mereka berdua telah basah dan luka Gu-won tidak boleh sampai kebasahan. Gu-won lalu meraih tangan Do-hee dan mencoba kekuatannya. Ternyata kekuatannya kembali. Apakah ini semua karena cintanya kepada Do-hee? Di rumah, saat Do-hee ingin mengganti perban Gu-won, Gu-won tidak sabar dan kembali mencium Do-hee. Malam itu menjadi malam pertama kedua pasangan suami istri yang awalnya menikah karena kontrak ini. Pagi harinya, Gu-won begitu puas melihat istrinya Do-hee tidur di sampingnya. Entah kenapa, tiba-tiba Do-hee merasa malu saat melihat Gu-won selalu memandanginya. Mereka berdua pun sarapan bersama. Namun kali ini tidak di rumah, melainkan sarapan di restoran. Saat itu, tiba-tiba mereka bertemu dengan Jak Sa-choi yang sedang kencan buta dengan seseorang. Ia membanggakan dirinya jika ia pernah dilamar oleh pengusaha terkenal namun memilih untuk mencampakkannya. Lalu Gu-won menegur Jak Sa-choi jika orang yang dimaksud oleh Jak Sa-choi ada di sana. Hingga ia pun malu dan langsung kabur dari hadapan Do-hee dan juga Gu-won. Gu-won ingin sekali memberikan Jak Sa-choi pelajaran. Namun Do-hee menolak karena memang benar dulu Do-hee lah yang mengajak Jak Sa-choi untuk menikah. Setelah sarapan, Do-hee dan Gu-won berkencan di Sungai Han. Do-hee senang karena hari ini ia memilih untuk cuti bekerja dan menikmati hari bersama orang yang ia cintai. Karena ini pertama kalinya Gu-won berkencan, ia bingung apa yang biasa pasangan manusia lakukan jika sedang ngedate. Do-hee hanya berkata tidak ada yang istimewa. Biasanya mereka makan atau minum kopi. Lalu Gu-won melihat orang-orang memakai sepeda couple. Ia pun mengajak Do-hee untuk naik sepeda itu juga dan bersenang-senang di sana. 저거 저 하찮은 것도 타자. Setelah itu, mereka pun berjalan-jalan sebentar sambil mendengar kisah Gu-won yang sudah 200 tahun menjadi demon. Gu-won juga sebenarnya belum tahu mengapa ia sampai menjadi demon dan Do-hee penasaran bagaimana Gu-won menjalani hidup selama 200 tahun. Do-hee bukan ingin berusaha memahami Gu-won, namun ia ingin menerima Gu-won apa adanya. Dan menurut Do-hee, Gu-won bukanlah iblis, tapi Gu-won adalah dewa pelindungnya dan mereka berdua berbagi takdir yang sama. Tiba-tiba dari kejauhan ada orang yang memotret mereka berdua. Lalu setelah itu Do-hee dan Gu-won minum kopi sambil melihat pemandangan laut di sore hari. Tiba-tiba Gu-won mendengar sepasang pasangan saling memanggil sayang. Ia juga ingin memanggil Do-hee sayang, tapi Do-hee tidak mau melakukannya. Atau Do-hee bisa memanggil Gu-won suamiku, namun Do-hee malah geli mendengarnya, yang akhirnya malah membuat Gu-won jadi ngambek dan Do-hee tertawa melihat tingkah suaminya. Kemudian Do-hee sadar jika dari tadi ada yang mengintai mereka berdua. Rupanya dia adalah Noh Su-an yang masih tidak percaya jika Do-hee mundur menjadi komisaris. Ia yakin Do-hee punya satu rencana. 이제 그만 너의 그 무시무시한 민낯을 드러내라고. Saat Do-hee dan Gu-won pulang, Do-hee mendengar lagu yang sama yang diputar saat penjahat bertopeng itu ingin membunuhnya di balkon rumahnya. Ia kira penjahat itu kembali lagi, namun rupanya itu adalah suara lagu dari ringtone ponsel seseorang yang merupakan tetangganya. Gu-won khawatir karena melihat Do-hee begitu terkejut saat mendengar lagu itu. Gu-won lalu memutuskan memutar lagu yang lain dan mengajak Do-hee untuk menari bersamanya agar Do-hee melupakan lagu dari psikopat itu. Sementara itu, Noh Suk-min sudah tidak sabar menduduki posisi sebagai komisaris. Ia ingin segera diadakan rapat pada pekan ini. Jika ia naik menjadi komisaris, maka putranya akan menjadi direktur Mirai Elektronik dan Noh Suk-min akan mengajar banyak hal untuk putranya itu. Ia tidak seperti ibunya yang lepas tangan dan jijik kepada anaknya sendiri dan malah membesarkan orang yang bukan bagian dari keluarga mereka. Noh Suk-min kemudian sadar jika putranya memiliki dua ponsel. Do-kyung bilang ponsel satunya untuk kepentingan pribadi, padahal ponsel itu ia gunakan untuk menghubungi penjahat bertopeng dan juga seorang pria yang ia sebut sebagai eksekutor. Dan si eksekutor ini masih belum diketahui siapa orangnya. 이렇게 걱정 없는 아침이라니. 선택이 됐어, 주여사. Keesokan harinya,
Dohee harus kembali bekerja setelah kemarin ia bolos 1 hari. Gwon ingin sekali istrinya itu libur sekali lagi agar mereka bisa menikmati hari-hari berdua bersama. Namun Dohee punya banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Terlebih pada hari itu ia menerima surat dari Noh Suk-min yang mengirimkannya surat penyerahan ahli waris yang harus Dohee tanda tangani. Gwon menyuruh Dohee untuk tidak menandatanganinya dan menurutnya Dohee tidak boleh menyerah. Namun Dohee berkata jika ia tidak mau ada perang dan menurutnya saat ini ia lebih bahagia. Gwon lalu menawarkan kepada Dohee untuk melihat wajah pelaku sebentar saja. Baru Dohee boleh menyerah. Dohee pun langsung setuju dan saat mereka ingin pergi berteleportasi, lagi-lagi kekuatan Gwon tidak stabil. Pada saat itu, Suk-hun datang ke kantor Dohee. Ia masih mencurigai Dohee dan juga Gwon. Terlebih tato di tangannya Dohee. Ia lalu menanyakan sekali lagi kepada Dohee tentang Gwon, namun Dohee mempercayai Gwon. Suk-hun lalu bicara 4 mata dengan Gwon. Ia masih curiga jika Gwon adalah vampir karena Gwon bisa cepat pulih setelah Gwon kemarin terluka parah. Suk-hun bertanya, Dohee hanya membutuhkan pernikahan dan pengawal. Sementara apa yang Gwon butuhkan dari pernikahannya dengan Dohee? Gwon langsung menjawab jika ia butuh Dohee. Meskipun Dohee menyerah karena dirinya, tapi itu sudah keputusan dari Dohee. Sementara Gwon tidak akan tinggal diam dan akan balas dendam kepada orang-orang yang berusaha menyakiti mereka berdua. 날 이렇게 만든 놈을 두고 Lalu Gwon datang ke kantor polisi dan menyerahkan sketsa wajah pembunuh yang mengincar Dohee. Sudah waktunya permainan petak umpet yang dilakukan oleh pembunuh itu berakhir. Gwon lalu kembali ke yayasannya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Di sana ia menyuruh geng anjing liar untuk mencari wajah pembunuh tersebut agar anak buah barunya itu punya pekerjaan selain mengganggunya di tempat kerjanya. Saat di sana, Gwon bertemu dengan Jin Gayong yang mengingatkan Gwon jika Gwon terus seperti ini dan tidak melepaskan Dohee, maka Gwon akan benar-benar berakhir menjadi manusia remeh. Di dunia ini, manusia saling memangsa agar bisa bertahan hidup dan makhluk paling licik adalah manusia. Padahal menurut Jin Gayong, Gwon sudah sempurna menjadi demon dan bisa menjalani hidupnya dengan menjadi diri sendiri. Ia bingung mengapa Gwon malah memilih Dohee. Gwon berkata sampai kapanpun ia tidak akan melepaskan Dohee dan kemudian ia meninggalkan Jin Gayong. 진가영 마지막 경고야. 이 세상에 전부를 다 내놓을 만큼 뭐가 그렇게 Akhirnya, Dohee menandatangani surat penyerahan ahli waris dan untuk merayakannya, ia minum-minum bersama sekretaris Shin. Ia tidak menyangka jika hidupnya akan setenang ini setelah menyerahkan segalanya. Lalu mengapa dulu ia begitu mengejarnya? Memang ada kalanya manusia baru menyadari maknanya setelah pertarungan berakhir. Sama seperti kisah hidup sekretaris Shin yang bercerai dengan suaminya yang payah. Malam itu mereka berdua pun memutuskan untuk mabuk berat. Dohee lalu menelpon Gwon dan memanggil Gwon dengan sebutan suamiku. Gwon langsung gembira dan datang ke sana meskipun ternyata saat memanggilnya, Dohee dalam keadaan mabuk dan bertingkah konyol. 어디에 내놔도 부끄러운 내 와이프. 남편! Gwon lalu membawa istrinya itu pulang. Dan di sana, Gwon berkata jika Dohee selalu berupaya maksimal dalam segala hal, bahkan di saat Dohee menyerah. Sementara itu, polisi akhirnya tahu siapa pembunuh tersebut. Ia bernama Gi Kwang-chul dan mereka bersiap memburu penjahat bertopeng itu. Namun sayang, Kwang-chul dibunuh oleh sang eksekutor. Awalnya Kwang-chul sempat melawan, namun tiba-tiba eksekutor yang akhirnya kita ketahui siapa orangnya, yaitu Noh Suk-min, mengunci Kwang-chul dan kemudian membakarnya. Selama ini, Noh Suk-min, anak pertama Nyonya Ju, yang menjadi dalang di balik semua ini. Dia juga yang membunuh orang tua Dohee, lalu ia membunuh ibunya sendiri, yaitu Nyonya Ju. Dialah yang mengambil barang-barang di dalam loker di stasiun kereta. Dan Noh Suk-min juga sudah membaca buku demon yang diambil oleh Kwang-chul. Keesokan harinya, Dohee dan Gwon mendapatkan kabar jika Kwang-chul ditemukan sudah tewas terbakar. Namun, mayatnya dirusak oleh seseorang dan ada sebuah pisau yang menghujam jantungnya Kwang-chul. Pisau yang sama yang pernah melukai Gwon, seolah-olah pelaku sedang meninggalkan pesan untuk Gwon. 무슨 메시지라도 되느냐? 많이 아프시죠?
Guwon kemudian pergi ke kantornya dan menyuruh Pak Bokyu untuk membantunya. Ia ingin pelaku utama segera ditemukan bagaimanapun caranya. Namun, Bokyu yakin ini akan membuat Guwon dalam bahaya, mengingat pelaku utama sudah tahu siapa Guwon dan sudah memperingatkan Guwon. Bokyu menyuruh Guwon untuk menunggu sehari lagi karena besok adalah malam bulan purnama, di mana biasanya kekuatan Guwon akan sempurna. Namun, Guwon lalu melihat jam-jam kontraknya dengan manusia tiba-tiba berhenti. Guwon kemudian langsung datang ke rumah sakit tempat anak kecil bernama Yonsu dirawat. Di sana ia mengetahui jika keadaan Yonsu semakin parah. Padahal ibunya sudah membuat kontrak agar Yonsu bisa selamat. Dari sana, Guwon sadar jika kekuatannya sudah sepenuhnya menghilang. Dan tiba-tiba Guwon melihat kontraknya melayang dan terbakar hangus tepat di hadapannya. Guwon lalu mendatangi tunawisma aneh yang sepertinya tahu siapa sebenarnya Guwon. Setelah melihat Guwon, tunawisma itu berkata jika Guwon akhirnya menjadi manusia. Ia lalu membawa Guwon ke sebuah tempat di mana orang-orang tidak memandangi tunawisma itu jelek dan juga kotor, tapi ia terlihat cantik dan juga berkelas. Guwon lalu bertanya siapa sebenarnya wanita itu, dan wanita itu berkata dia adalah orang yang telah memberikan Guwon kekuatan itu. Biasanya orang-orang menyebutnya Tuhan, kadang-kadang alam semesta, karena menurut manusia Tuhan berada di mana-mana. Guwon lalu percaya kepada wanita itu. Ia ingin meminta kekuatannya dikembalikan, namun wanita itu tidak bisa melakukannya. Ia memang yang telah memberikan kekuatan kepada Guwon, namun kekuatan itu telah masuk ke tubuh yang salah. Maka Guwon harus menerima takdirnya sebagai manusia dan perlahan-lahan mati. Kekuatan Guwon hanya bisa kembali jika wanita yang menerima kekuatan Guwon alias Dohi menerima kematian. 간단해. Sementara itu, Sukhun menemui Jin Gayong. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Guwon. Setelah tahu siapa Sukhun dan hubungannya dengan Dohi, Jin Gayong lalu memberitahukan jika Guwon adalah seorang demon atau iblis. Iblis yang tugasnya mencelakakan manusia. Sukhun begitu terkejut sekaligus takut apakah Guwon akan membuat Dohi celaka. 만들고 지옥으로 이끌죠.